Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, downloadnya udah open. Ini udah muncul beta activity-nya 1 jam, 2 jam ding. Tujuannya sih menghubungkan bersama internet menggunakan server terus konfigurasi IP dengan tepat. Oke. Oh iya, ini kan agak beda ya sama tugasnya. Kan gambarnya R1, R2, R3, R4, R5. Nah, R1, R2, router 1. Ini ganti aja R3. 3, R4, R5. Terus server 2, server 1 kan server nih. Tuh, ini udah. Nah, komplit kan, berarti ada salah di penamaan. Oke. Ini kan, oh iya, ini nggak kelihatan ya. Ini kan langsung FA00, padahal di gambarnya itu G0/1. Hapus saja. Delete. Oke. Terus masuk ke sini. Langsung aja lah, otomatis. Langsung gini aja, kelamaan. Nah, udah kan ya. Johan Nikolan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nih, kan dari bawahnya itu udah ngasih R1 apa konfigurasinya R1. Kalau aku sih lebih suka IP semua router disambungin dulu baru ke inti-intinya gitu. Di R1 kan ada 3 interface tuh, G00, G01 sama S0. Langsung masuk ke S1 aja. Nah, CLI enable configure terminal, masuk ke INT S00 lah. Nah, udah nih, berarti kan masuk ke sini. Ini aku udah ngerangkum tadi. S00 nya kan ini nih. Karena ada ininya sih jamnya, berarti kan pakai clock head. Paste. Nah, udah masuk ke pas aja lagi 00 nya. Paste. Nah, di sini kan udah sesuai lah ya, 00 kan ke sini 11 sama ini. Kalau yang 01 itu karena di sini keterangannya gateway-nya 12 ya pasti ini 12 gitu. Oke. Save. Oke. Lanjut ke R2. R2 itu punya 2 interface. Configure terminal. Kita masuk ke konfigurasi yang 00 dulu, Ki. Nah, IP-nya aja langsung. Nah, ini nih. Biar nggak kelamaan. Dua interface aku langsung konfigurasi gitu. Udah masuk, udah hijau. Ini udah ada keterangannya. Ini juga udah ada keterangannya. Oke, lanjut ke R3. R3 kan belum nih. Ini buat tes, coba ping. Valid. Coba lagi. Sukses karena di satu jaringan. Oke, lanjut ke R3. R3 itu pakainya IP-nya 13 nanti configure terminal. R3 itu sobat, dia ada tiga, tapi berhubung di sini ada switch dan switchnya mainin peran IP yang beda atau dikenal VLAN. Yang sebelah kiri kan 14, yang sebelah sini 15. Maka si switchnya itu ntar itu butuh VLAN gitu, lah
karena VLAN, maka dari itu si G0/0 nya kita ntar aktifin, tapi kita nggak usah konfigurasi IP, tapi kebanyakan tapi sih ntar G0/0 nya itu dibuat virtual, jadi virtual 100 misalkan sama virtual 200, yang 200 buat yang 15, yang 100 buat 14. Oke, cekidot R3. Nah, R3. Nah, bener kayak tadi aku ngomongin, G0 nya cuma diaktifin aja itu, tapi interface virtualnya diaktifin dengan mkonfigurasi.1key, IP-nya sekian, 15 sekian, sesuai gitunya ini sih masing-masing. Nah, kayak gini tuh. Terus ya S0 nya kan satu nih, S0 nya kan ini 13 berarti ini 2 ya, yang SE011 16 gitu. Oke, langsung copy aja. Sebenarnya simpel sih kalau yang masukin IP gitu. Yang penting IP-nya sesuai sama apa namanya, sesuai subnetting, sesuai posisi network interface-nya gitu aja. Nah, ini kan udah nih, udah kepasang kan, udah ada serialnya itu juga. Nah, kita masuk ke switch-nya sekalian lah. Kan aku yang tadi bilang, berhubung apa di sini switch-nya itu peran VLAN, maka kita perlu konfigurasi tuh. Jadi VLAN-nya itu kan jadi ini kan VLAN-nya dua nih, VLAN yang blok 14 sama blok 15. Di sini aku ngerjainnya pakai VLAN namanya VLAN 100, TT VLAN 100. Aku ambil itu dari ininya sih, mana ya? Nah, di sini sebenarnya kalau ini bebas penamaan ID-nya cukup bebas, tapi berhubung di sini udah disesuaikan segitu ya, awal boleh buat ya udah gitu aja. Nah, VLAN-nya ini kan 100 tadi namanya, 100 200. Ini nggak perlu sih, tadi mati buang aja. Nah, gini, 100 itu 100 yang buat dari yang kiri, yang 200 buat yang kanan gitu. Terus yang ini G01 itu buat interface yang dari ininya, switchnya ini kan G01 nih, mau kalau hubung ke router biar dia bisa dapat paket data dari router, maka langsung ke sini apa mode terangnya diaktifin gitu. Oke. Nah. Setelah aja lah. Nah, gitu sesuaikan. Bentar. Udah, dia konfigurasinya udah up. Ini emang ada lama sih. Oke. R4 kan masih merah-merah nih. Masih merah-merah. R4 R4 juga masih 3 interface, SE00, G02, G01, apa G00, G02. Nah, ini geser aja nih kalau nggak jelas. Nah, kayak gini biar jelas. Seperti biasa, ini kan IP-nya yang SE00 16.2, yang G00 kan nggak diketahui nih, tapi secara logika berhubung di sini 21.2, maka di sini 21.1 aja gitu. Kalau yang ini karena dia apa PC-nya ada gateway, maka gateway ini pasti terhubung ke router, maka gateway ntar IP-nya ini gitu. Langsung saja R4. Nah, 21 G0 nya kan 21 nih, G00 21 terus G0/2 23 1, S00/0 nya 16 kan sesuai ini. Oh ya, ini bapaknya ada tipe, ini IP-nya kebanyakan, jadinya ntar salah kalau ngopas, hati-hati. Terus ada lagi sih sebenarnya,
ntar palingan ketahuan. Oke, langsung open aja. Just oke. Udah nih, udah. Nah, udah hijau. Oh ya, kalau krednya itu ntar dipakai sama yang ada itunya ya, yang ada apa sih namanya itu, clock kan aku tadi ini nih. Nah ini nih udah. Terus lanjut ke R5. R5 itu dua interface, ini sama G0/1, G00 sama G01. Oke, copy aja R5, simbol sih. Nah, paste. G00 nya ini kan 2121. Kalau yang ini kan 21.2, berhubung yang tadi kan ini 21.1, yang ini 20.1 karena dia udah dijadiin gateway server 2 gitu. Oke, lanjut ke berapa menit udah? 11 menit. Lanjut. Jadi kan konsep tugasnya itu kan nyuruh semua PC bisa ke internet, terus konfigurasi router RIRV. Maka ceritanya ntar semua router ini bisa terkoneksi dari R2 sampai R5. Jadi kita aktifin dulu EIRGB nya di masing-masing router gitu, mulai dari router 1. Nah ini di sini EIRGB nya kan pakai 100 dari sini sih. Nah ini nih, aku copy ininya biar lebih cepat. Sumbernya ada di LMS sih. Mana ya? R1. Nah, paste. Dah. Terus R2 kan, R2 nya kan karena tadi cuma 2 subnet kan, 10 sama 11, ya udah cuma 2 aja gitu. Nah ini kan udah ada nih efisiensi pertemanan dengan tetangga 11 ini diambil dari ini nih. Dia udah, karena tadi R1 nya udah ngaktifin EIRV, maka dia udah ada temen nih yang udah masang EIRV itu. Langsung R3 itu ntar ada 4 kali ya, 4 kayaknya. IP-nya ini kan 2 nih, 15, 14, 13, 16 gitu. 4. Nah, RG nih 4 kan. Yang ini VLAN, yang ini interface antar router. R3. Nah, ini pas. Nih, dia udah dapat teman juga. Karena R1 tadi udah aktifin itunya juga. Terus lanjut, udah berapa persen ya? Oh, 54 baru. Oke, R3 nya udah. Sekarang ke R4. R4 mirip kayak R1, 3 subnet, tapi 16, 23, 21, R4. Oke, udah. Terus R5 nya 2 subnet aja, subnet 21 sama 20 gitu.
ini kan 21 sama 20 udah. Oke, kita cepetin waktunya biar nggak kelamaan, biar otomatis terkoneksi. Lanjut ke kita uji coba ping nih, R2 ke R5. Oh, sukses kan, karena EGRP nya udah jalan. Sekarang tinggal sesuai apa instruksi konfigurasi static NAT. Static NAT-nya itu karena di soal ini cuma dipakai buat di R1, maka konfigurasi static NAT cukup di R1 juga gitu. Jadi ini IP root-nya, terus by default diarahin ke 11.11.2. Ntar si IP NAT-nya nambahin sumber statiknya dari IP 12, ntar outputnya 11 gitu. Si 11 itu berada di FA berapa ya tadi ya? 1 di 11 ntar di ini nih G00 yang 12 itu dari 01. Jadi ceritanya si user ini PC0 PC1 itu ntar dari lokal dari IP sekian ntar akses ini diubah NAT-nya gitu, makanya dia source-nya ke static. Nah ini ada jebakan, ini FA0 nya salah, FA01 nya salah, ini juga salah, ini harusnya outside gitu. Nih langsung kopas aja, sama persis. Nah sama persis. Ini nambah lagi nih, ada tetangga. Udah. Terus konfigurasi di VLAN. Oh, VLAN-nya tadi udah terang. Terus konfigurasi DNS terlebih dahulu di masing-masing server. Server 1 itu namanya gedung titik 10 link 2. Nah gini, sesuai kan, sesuai. Terus yang ini oh ya, pastiin DNS nya on. Ya, server 2 on. Add dulu. Oke, ya kan, gedung IoT record. Oke, udah. Sekarang tinggal nambahin IP mati masing-masing. Nah ini udah nambahin 75. Nih, di masing-masing perangkat. Oh ini udah ada. Sekarang PC0. PC0 nya itu 12. Nah ini kan salah nih kebanyakan nih. 5 digit malah gitu kan. Jadi salah. Terus sama ya. Sini aja biar cepet, biar backup. Nah, copy dulu.
isi 3, isi 2. Nah, tinggal gateway-nya apa? Subnet mas. Set. Nah, terus sini mak. Udah, lanjut ke PC 4, 3, S1 bener. Nah, gini. Oh, sorry. 3. Oh, kebalik ya, 2. Salah, bentar. Dua. Nah, kayak gini. Ini cepetin aja waktunya. Nah, udah koneksi. Coba kita ping. Nah, udah sukses. Oke, berarti bisa dipastiin nih. Kita lihat dulu. Oke, mode terang. Berarti mungkin ada yang drop. 91 ya. Oh iya, server itu belum dikasih IP. Oke. Nah, ini harusnya nambah. Oke, 93. Perpanjang lagi. Oke, cepat. Oke. Coba dari PC ini ngakses. Gedung IoT. Oh, karena webservernya belum diaktifin. Tapi kita coba aja ping. Oke, reply ke server 1 ke 12. Oke, reply. Oke, reply. 14. Oke. Sepertinya vilanya deh yang trouble ini kayaknya. Oke. Terminal.
ada nih potnya yang di VLAN mana sih yang harusnya masuk itu kan, masih belum ada. Masuk. Oke, lanjut. Nah, berhubung tadi belum ada nih kan VLAN 100, VLAN 200. Oke, aku tadi nama VLAN-nya kan 100 sama 200 ya. Kita masuk ke interface, misalkan kita yang kan 14 mau dihubungin ke 100. Kita masuk ke interface masing-masing. FA01 switch port mode akses. Oke, switch port mode akses VLAN 100. Switch port akses VLAN 100 nih. X, lanjut ke yang sebelah nih, FA02. Oke, mode akses VLAN 100 X, ayo ini aja FA03, 3 sama 4 kan berarti 3, berarti yes. Nah ini 200. Sebar 200 2R. Oke. Harusnya ya masih tetap komplit juga. Kita cepetin waktunya. Oh, tes dulu ke ping ke tetangga IP-nya yang 15. Kalau itunya jalan berarti VLAN-nya baik. Oke, nggak bisa ngeping. Oh, masih bisa ya? Kenapa ya? Satu, dua. Gituinnya udah. Masih itu ya. G01. Apa ya kemarin ya? Masnya nggak bisa. Ya mungkin kayaknya itu aja dulu deh. Mungkin kapan-kapan cari masalahnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.